lungsurkeun darajat kiai tinu darajat langit ka darajat bumi. Bapak pembangunan Jawa Barat betul Kang Deddy Mulyadi. Bapak pembersih sungai betul, pembersih korupsi betul Pak Deddy Mulyadi. Bapak yang betul-betul kritis terhadap ketidakbenaran anggaran di Jawa Barat, orang yang banyak menolong karena duit nalobatnya itu betul. Beliau adalah tutur kenen urang dina pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, banyak sekali yang mengagumi sosok Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, mulai dari para ulama terkenal, ada Ustadz Adi Hidayat, ya ada dari Tasik, ada dari Garut. Itu mengagumi sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya, apalagi ketika Kang Deddy berpidato. Oke, kali ini kita akan nyimak nih pidato Kang Deddy Mulyadi, menyentuh hati. Ya, gila ini gubernur tingkat ma'rifat, teman-teman, gila. Yang saya hormati para tokoh agama, para alim ulama, pimpinan majelis taklim, tidak lupa juga emak-emak yang berseragam dalam kerudungnya. Ada yang agak pink, ada yang kayas kata orang Sunda, ada yang putih. Mudah-mudahan seluruh kerudungnya sudah lunas. Pagi hari ini pagi yang berbahagia. Sebagai gubernur tentunya ada hal yang mendasar yang menjadi amanah leluhurnya orang Sunda, yaitu Sunan Gunung Jati yang dulu bermukim di Cirebon. Sampai ada azan namanya adzan pitu. Amanahnya cuma dua yang dia titipkan, tajuk lan fakir miskin. Kalau tajuk ini ya kayak gini, cuman ukurannya dulu kecil. Tajuk yang dulu itu terbuat dari bambu, kemudian pakai telapak batu, dikasih tiang penyangga kayu jati, kemudian diletakkannya di pinggir mata air dekat kolam. Kemudian di tempat itu ada azan yang dilantunkan tanpa pengeras suara. Di ruangannya hanya lentera untuk mengajarkan ngaji guru pada muridnya. Dan di tajuk itulah nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai spiritualitas bagi anak-anak pedesaan terbangun. Belajar ngajinya lama, ada yang dari alif batasa sampai narawas, itu ada yang 1 tahun baru bisa, 2 tahun baru bisa, bahkan ada yang 6 tahun baru bisa. Tetapi selama perjalanan mengajinya itu, anak-anak itu tumbuh dalam harisma spiritualitas tajuk. Maka ada kakawen dalang namanya begini: gedong dur kali sambung, paguliman sesepiting trim, pepetetan samia murag, balingbing lan jeruk manis. Gedong dur artinya bangunan yang sangat tinggi yang menghubungkan bumi dan langit. Maka orang Sunda meletakkan di atasnya menara disebutnya, yaitu yang menjadi penghubung antara bumi dan langit. Dan yang menjadi penghubungnya adalah suara azan untuk mengingatkan orang agar dia kembali pada Allah. Cuman sayang bagi masyarakat Jawa Barat, kalau suruh kembali pada Allah rata-rata bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, aku jangan dulu menghadap hari ini. Dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati. Padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan untuk orang agar kematian berubah jadi kehidupan. Mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati lidahnya, mati hatinya. Maka suara azan itu mengingatkan dia untuk segera kembali hidup, agar telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lidahnya hidup, dan kematian matinya hidup. Kata orang Sunda itu,
jaga panon ku awasna, jaga celik ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Maka masjid itu sesungguhnya merupakan sumber dari kehidupan dan tempat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka orang-orang yang bersujud adalah orang-orang yang hidup, orang-orang yang tidak pernah bersujud itu adalah orang-orang yang mati. Maka di kaidahnya pengikut talkinnya Abah Anom pasti diajarkan untuk ditalkinan. Maka talkin itu diberikan, diperdengarkan pada orang-orang yang hidup tapi tidak punya kesadaran agar dia mengerti kehidupan. Di kita juga ada tradisi talkin dibacakan ketika orang sudah mati agar dia mendengar menuju kehidupan yang abadi. Dua-duanya sama. Semoga Masjid Darussalam ini menjadi masjid tempat berkumpulnya orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Karena orang hidup, maka saya sampai pada tingkatan yang kedua, yaitu di masjid itu dititipkan fakir miskin. Maka di masjid itu dititipkan fakir miskin. Kesadaran kolektif yang kedua, setelah kita membangun rumahnya Allah, setelah kita membesarkan rumahnya Allah, setelah kita membangun kehidupan yang abadi di rumahnya Allah, yang ada dua rumahnya itu, satu ada rumah ini masjid Baitullah, yang kedua ada rumahnya yang ada di sini di hati kita. Maka tugas kita yang kedua adalah menjaga anak-anak yatim untuk tetap bersekolah, menjaga orang-orang miskin untuk tetap makan makanan yang sempurna, menghindarkan dari berbagai peristiwa kriminalitas yang terjadi di Jawa Barat. Setelah saya amati, seluruh peristiwa kriminalitas itu selalu berawal dari kemiskinan. Saya bercerita kisah sedih yang insya Allah nanti hari Rabu selesai. Ada seorang ibu yang speak up di media sosial karena adiknya ditahan, dituduh, dan fakta bukan tuduhan, membeli motor curian. Adiknya itu pinjam sana sini ingin ngojek. Untuk membeli motor curian itu maka terkumpullah uang 2 juta. Dia tidak tahu kalau motor itu yang dibeli adalah motor curian. Pencurinya tertangkap, maka Mang Eep yang membeli motor ini pun ditangkap dan ditahan. Saat pergi menuju tahanan, anaknya baru terlahir. Dia punya 3 anak. Saya mencoba untuk bertemu dengan si tetehnya yang speak up itu. Kemudian saya meyakini memang dia orang miskin yang membeli motor dan tidak tahu curian itu untuk menghidupi anaknya dan istrinya. Kemudian saya bertanya kepada kejaksaan, bisakah yang disebut dengan restoratif justice? Bisa. Saya bertanya pada kasat reskrimnya, bisa enggak restoratif justice? Bisa, asalkan ada rasa maaf dari pemilik motornya. Kemudian saya mengundang pemilik motornya, mahasiswa Unpad, orang Bogor, yang dia motor itu kesayangannya, diberikan dari ibunya. Dan saya bertanya, kamu mau memaafkannya? Dia katakan, kalau melihat Bang Usep saya memaafkan, tapi yang nyurinya memang profesinya mencuri, tidak akan saya maafkan. Maka saya memilih untuk memberikan motor baru bagi yang dicuri itu, dan dia harus mengikhlaskan motor yang 2 juta itu, bukan hanya dimaafkan, tapi motornya diberikan. Biayanya cukup 23 juta motor baru, dan 10 juta untuk biaya hidup Mang Usep bagi anak-anaknya. Tetapi uang 33 juta itu telah menyelamatkan orang dari penjara 2 tahun. Ketika penjara 2 tahun itu apa yang akan terjadi? Istrinya apa yang harus didapat dalam setiap hari? Ketiga anaknya makannya dari mana? Susunya dari mana? Biaya penyelidikannya berapa? Biaya penahanannya berapa? Biaya untuk penuntutannya berapa? Biaya dakwaannya berapa? Biaya vonis hakimnya berapa? Biaya LP-nya selama 2 tahun berapa? Mungkin lebih dari 100 juta. Menurut saya lebih adil mengeluarkan 33 juta untuk kebebasan manusia dibanding di penjara 2 tahun lebih dari 100 juta. Semoga
tajuk ini, masjid ini menjadi inspirasi untuk membangun rasa adil dalam kehidupan kita. Membangun kesadaran dari tajuk ini akan membangun rasa keadilan, dan akan lebih adil lagi kalau Ketua Majelis Permusyawaratan Indonesia sudah memusyawarahkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kunaon Kang Dedi teu di panggung ngadeg pan urang teh diajarkeun adab. Hiji, adab ka Allah. Dua, adab ka kolot. Muka tilu, adab ka guru. Muka opat, adab ka sasama. Pami di panggung berarti abdi sapanggung. Pan abdi mah darajatna ge sahanapeunana. Kunaon darajatna sahanapeunana? Cek ilmu abdi nu ngaranna guru ngaos, ustad, kiai eta teh pemimpin spiritual. Ari pemimpin spiritual nanti urusan lagi urusan langit. Lamun cek NU mah kiai langitan. Kulantaran urusan langit, urusan rasa, urusan cinta, geus eueuh urusan jeung kabutuh dunya. Sabab dirina ge ukur nu diudag ukur hiji nyaeta kariduan Allah. Itu kulantaran itu kuring mah dugi kaina gaduh tradisi ngamuliakeun teu kenging ngamomorekeun teu kenging ngahina. Mantake taranya nyanakeun politik. Kunaon taranya nyanakeun politik? Lamun kuring nyana kiai nyanakeun politik, kuring geus ngalungsurkeun darajat kiai tinu darajat langit ka darajat bumi. Lamun diturunkan ke derajat bumi, kuring geus mere hasud ka kiai. Kunaon mere hasudna? Muhun upami dicana kiai jadi tim sukses, beureum kiai teh kedah nyukseskeun abdi. Kedah nyukseskeun nu sanes. Engke lamun nyukseskeun meulian celah kumacarana nurunkeun derajat nu sanes. Kumaha lamun aya ayat nu dikutip kemudian tafsirna diarahkeun nuju jeung hawa nafsu kamenangan dirina, apa urang teu ngaruntakeun derajat agama? Apa orang turuntakeun derajat Quran? Quran ditafsirkeun jadi tafsir politik, dibawa kana hawa nafsu anjeunna ruksak ieu agama. Lamun agama model kieu engke dinu jangka panjang punten bilih lungsur kapercayaan. Upami lungsur kepercayaan ka tokoh agama bahaya. Bahayana naon? Ieu lamun aya nagara bancang pakeu aya ceos sosial, ceos politik, sadaya ulamana tos berpolitik, ulama mal bisa nenangkeun, mal bisa ngerem, mal bisa ngakurkeun sabab geus aya di kelompok pertikaian politik. Urang mah di tanah Sunda ulah ai guru mengaranna ge guru nu bangor muridna nu bager muridna teu cueut kanu hinteung teu ponteng kanu kono atuh cenah eta guruna cenah bisi teu boga perhatian mun teu ngilu mah teu kudu sabab murid nu hade pamimpin nu hade pasti merhatikeun diperhatikeunna ulama ku pamarentah lain ku pribadina sabab ulama ngajaga akhlak umatna teu mabok teu zina, teu lacur, teu judi, berarti negara geus diamankeun ku ulama, program ulama pun jalan. Itu cara berpikir. Daripada jadi besti menang bantuan di provinsi dengan organisasi agama na 100 juta dibikin 50 bagi 2 jeung boga aspirasina pan dosa kabeh. Bener teu? Jangan sinanyin SPJ fiktif kira-kira dosa nggak ngajak ajengan kamu kadosaan pantekeun. Nah iya cara berpikir kuring dugika. Dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati, padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup.
Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan untuk orang agar kematian berubah jadi kehidupan. Mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati lidahnya, mati hatinya. Maka suara azan itu mengingatkan dia untuk segera kembali hidup, agar telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lidahnya hidup, dan kematian matinya hidup. Kata orang Sunda itu, jaga panon ku awasna, jaga celi ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Maka masjid itu sesungguhnya merupakan sumber dari kehidupan dan tempat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka orang-orang yang bersujud adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak pernah bersujud itu adalah orang-orang yang mati. Oke teman-teman semua, itu dia tadi pidato Kang Deddy Mulyadi ya, yang mana dalam acara keagamaan beliau menyampaikan dengan penuh hikmat ya, sangat menghormati para kiai, para ulama ya, dan beliau sampai segitunya menghormati para kiai, para ulama ya, derajatnya tinggi para ulama ya, Masya Allah, tabarakallah ya, gubernur seperti ini ya, mantap, yang menghormati ulama. Bahkan beliau pun ketika berpidato secara tidak langsung beliau ya sama seperti Ustadz gitu, sama gitu seperti Ustadz, ucapan beliau ya, yang mana tentang ya, ilmu agama dan terutama kepemimpinan yang harus dilakukan seperti apa ya. Ini udah pokoknya paket lengkap ya Kang Deddy Mulyadi ini. Oke, semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu dan ya beliau panjang umur, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu dimanapun berada, semoga sehat selalu juga. Terima kasih, sampai berikut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.